新しい世界に行きたいと思ったことってない? Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang membicarakan tentang dunia baru, bak sebuah mimpi yang sangat indah kepada beberapa orang yang sedang disekap di sana. Ketika salah seorang sandera melepaskan penutup mulutnya sendiri dan meminta untuk dibebaskan, nampaklah sosok gadis tersebut yang ternyata adalah sang Harley Quinn. Di saat yang bersamaan, para peneliti yang diketuai oleh seorang wanita parubaya bernama Amanda Waller ini terlihat sedang memprogram sesuatu, dan setelah semua persiapan telah beres, Bu Amanda meminta para peneliti untuk segera memulai uji coba mereka saat ini. Scene berpindah ke ruangan Harley Quinn dan Joker menyekap sandera mereka tadi. Di saat salah satu petugas kepolisian ingin membuka penutup mulut salah seorang sandera di sana, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Ya, inilah duo villain bucin yang sangat ikonik, Harley Quinn dan Joker. Wait. Harley-nya sih oleh uga jadi waifu ya. Tapi kok Mas Jokernya malah kayak jamet tiki toko ya? Mana ngendarain mobilnya pakai piano pula anjir. Melihat banyaknya Pak Pol yang mengejar dan menghadang mereka, Joker meminta Harley Quinn untuk meluncurkan sebuah roket launcher yang langsung meledakkan para Pak Pol dan membuat mereka berhasil lolos dengan sangat epik, sembari si Joker yang masih membicarakan soal dunia baru yang sangat ia harapkan selama ini. Usai membagikan banyak sekali uang ke para homeless di sana, Joker beranggapan dunia sangat tidak adil terhadap sebagian orang yang kurang beruntung. Dan di saat yang bersamaan, uji coba yang dilakukan oleh para peneliti tadi terlihat tidak stabil, tapi malah diperintahkan untuk dinaikkan bebannya. Nah, disinilah gua bilang batasan keadilan dan juga kejahatan sangatlah beda tipis. Di mana ternyata uji coba tersebut melibatkan seorang gadis yang belum diketahui identitasnya. Dan si Bu Amanda ini cuma menganggapnya sebagai sebuah alat pembuka portal. Setelah beban dinaikkan, aplikasi gadis yang memberontak dengan sangat kencangnya saking kesakitannya. Sementara itu Joker dan Harley Quinn masih melaju sembari mengobrol tentang dunia baru impian mereka. Singkat waktu, meski sedang dalam pengejaran namun Harley Quinn terlihat menghentikan mobil mereka secara tiba-tiba. Joker pun sangat terkejut karena Harley Quinn yang mengaku ingin minum dulu di salah satu bar langganannya. Meski sangat heran, tapi Joker hanya membiarkannya dan diminta untuk menunggu di mobil sebentar. Setelah masuki bar tadi, Harley Quinn menyadari ada yang aneh dari barnya tersebut. Atmosfer tegang dan orang-orang asing di matanya membuatnya memancing si bartender dengan menanyakan seseorang bernama KJ. Sampai akhirnya... Di tengah ketegangan yang terjadi, ketegangan lainnya pun dapat terlihat dengan sangat jelas dari portal uji coba di pihaknya Amanda Waller. Meski sangat-sangat tidak stabil dan seperti akan meledak kapanpun, tapi Bu Amanda tetap memaksa melanjutkan uji coba tersebut. Singkat waktu, merasakan kesulitan menghadapi banyak gempuran dari segala penjuru, Joker pun terpaksa meninggalkan si Harley Quinn yang masih gelut solo versus squad di dalam sana. Dan tepat setelah keduanya benar-benar terpisah, Harley Quinn terlihat menaiki salah satu gedung di sana dan berniat menghubungi Joker supaya bisa dijemput olehnya. Namun sayangnya, seorang gadis samurai menghentikan langkahnya dan membuat Harley Quinn heran karena padahal dia gak pernah sekalipun bikin gara-gara sama samurai manapun. Dan pada akhirnya... Dengan perbedaan teknik bertarung, si gadis samurai berhasil membuang pentung baseballnya si Harley dengan sangat mudahnya. Di tengah terdesak, Harley Quinn gak kehabisan akal dan terlihat menghindari setiap serangan dari gadis tersebut. Ia menggunakan semua barang di sekitarnya untuk mengalihkan pandangannya. Dan hal itu membuatnya berhasil mendapatkan sebuah pipa untuk dijadikan senjata. Namun sayang, perlawanan Harley Quinn harus berakhir dengan kekalahannya sendiri.
Sementara itu, napakah para peneliti yang akhirnya berhasil membuka sebuah portal setelah cukup banyak pertaruhan antara meledak atau tidak. Bersama dengan itu, Harley Quinn terlihat diserahkan pada pasukan elit. Mendengar ayahnya yang berhasil kabur, Harley Quinn yang telah sadar pun menertawakan mereka semua yang dirasa tak mungkin bisa menangkap si Akang Joker. Setelah membuatnya pingsan lagi, kita akan diperlihatkan uji coba pembuatan portal dunia baru yang akhirnya berhasil diciptakan oleh para peneliti. 6 bulan kemudian, napakah Shin yang berpindah ke sebuah fasilitas penjara rahasia dari suatu organisasi bernama Argus. Diketahui semua tahanan paling berbahaya di dunia ditahan di fasilitas tersebut. Amanda Waller yang telah mendapat izin dari pemimpin Argus membuatnya ingin membebaskan semua tahanan terpilih untuk diberikan sebuah misi. Meski si kepala fasilitas mau menolaknya, tapi dia langsung dibuat bungkam usai kasus korupnya yang ternyata telah diketahui oleh Bu Amanda. Setelah menurutinya, tahanan pertama yang akan dibebaskan adalah si Harley Quinn, yang saat ini terlihat sedang nyantui nonton TV sambil nyemil sekotak pizza. Setelah Bu Amanda mematikan TV dan menyuruh anak buahnya untuk masuk, Harley Quinn pun kesal karena Amanda bukanlah emaknya, tapi seenaknya menyuruh dirinya. Setelah sedikit cekcok dengan Wade yang kayaknya mau minta jatah dengan alibi rasa terima kasih, tanpa basa-basi Harley Quinn langsung memecahkan 2 doke dalam seketika. Setelah membuatnya pingsan di sini, Wade pun dibuat sangat-sangat terkejut setelah mengetahui si Bu Amanda yang ingin membebaskan 4 orang lagi. Di alam bawah sadarnya bisa dilihat seperti ada 2 sisi yang sama-sama anehnya, yang satu seperti data komputer dan yang satu lagi seperti black hole. Mau apapun itu, yang pasti Harley Quinn akhirnya terbangun dari pingsannya. Hey, you're finally awake. Biar lebih gampang, mari gua spill nama panggilan mereka satu-satu. Si pria keriting dipanggil Deadshot, si pria eksentrik sok kegantengan ini dipanggil Clayface, dan pria bercosplay Jason Psikopat ini bernama Peacemaker. Harley Quinn dan Deadshot pun agak terkejut begitu mengetahui si Clayface rupanya adalah seorang aktor. Harley yang baru speedrun film Game of Thrones dan mungkin taunya cuma itu, jelas dia nggak kenal sama si Clayface ini. Beda halnya dengan ketiga badut itu, Peacemaker si pecinta damai mengaku tidak ingin menunjukkan wajahnya yang bisa saja membahayakan misi mereka. Mendengar kata misi, Deadshot menduga si Peacemaker ini mengetahui sesuatu soal tujuan mereka saat ini. Gak lama kemudian seorang pria kekar datang dan memerintahkan mereka semua untuk mendengarkan perintahnya si Bu Amanda. Iya, simpelnya mereka diminta untuk menginvestigasi suatu wilayah, lalu membangun dan mempertahankan pangkalan fasilitas sumber daya secara bertahap. Imbalan jika mereka bisa melakukannya ialah pengurangan masa tahanan yang sangat-sangat banyak. Meski pada awalnya mereka ingin menolaknya, tapi begitu Bu Amanda ngasih tahu ada sebuah bom yang ditanam paksa di tengkuk leher mereka, sontak hal itu membuat mereka panik bukan main. Apalagi ketika Bu Amanda yang menjelaskan bom itu akan meledak otomatis jika mereka tidak sedang dalam jangkauan selama 72 jam atau tidak patuh pada perintah yang diberikan. Deadshot yang awalnya ingin menolak harus dibuat sangat emosi ketika si Bu Amanda yang mengancamnya menggunakan putrinya. Deadshot bersumpah akan menghabisi Bu Amanda jika dia berani menyentuh putrinya itu. Dan pada akhirnya, Harley Quinn dan para tahanan terpaksa menerima misi menyebalkan tersebut. Singkat waktu, di saat si Adam yang mau melepaskan borgol keempat orang itu supaya mereka bisa mengambil senjata yang telah dipersiapkan, Clayface menanyakan si Bu Amanda yang tadi sempat mengatakan mereka berlima, padahal saat ini mereka cuma berempat aja. Namun belum sempat menjawab atau melepaskan borgol Harley Quinn, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Singkat cerita, di tengah perang yang sedang berlangsung, nampaklah beberapa prajurit dunia itu yang mau mendatangi helikopternya para Suicide Squad. Namun sebelum mereka sampai di sana, Harley terlihat memasuki ruang kemudi dan mendapati si Adam yang telah mokat karena benturan keras yang terjadi. Gak ingin berlama-lama di sana, Harley Quinn terlihat membuka borgolnya sendiri menggunakan sebuah pedang yang tertancap di sekitar sana. Namun ketika dia ingin keluar helikopter, ternyata untungnya, Deadshot berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah itu keduanya nampak terkejut melihat si Clayface yang ternyata adalah seorang metahuman.
Hal tersebut akhirnya menjawab kenapa hanya Cleves sajalah yang dikenakan sebuah baju pengekang. Di luar, mereka mendapati diri mereka yang sedang berada di dunia fantasi yang disamakan dengan film The Lord of the Rings sama si Harley Quinn ini. Melihat peperangan yang sedang terjadi, Cleves mengira mereka lagi ada di suatu lokasi syuting. Harley dan Deadshot yang mengira si Peacemaker mengetahui lokasi mereka saat ini, namun ternyata Peacemaker gak tahu apapun dan hanya mengatakan itu adalah misi mulia untuknya. Gak lama setelah itu, keempatnya terlihat dikepung oleh banyak sekali orc dan Cleves yang masih mengira itu adalah event syuting membuatnya langsung diserang oleh salah satu dari mereka. Sayang ketika cipratan darah mengenai pipinya si Harley Quinn, seketika itu pula Deadshot, Cleves, dan para orc nampak sangat keringat dingin melihat ekspresi wajahnya si Harley Quinn saat ini. Biar gak ribet, mari kita ulangi perkenalan mereka. Metahuman hiu ganas ini bernama King Shark, lalu si Harley Quinn si mantan psikiater, Peacemaker si mesin penjaga perdamaian yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, Cleves si artis gak laku dengan kekuatan perubahan bentuknya, dan yang terakhir ialah Deadshot yang penasaran di manakah keberadaan bos monster saat ini. Dengan sangat yakinnya Peacemaker menunjuk seekor orc jumbo yang sedang duduk di dalam formasi para orc. Tanpa pikir dua kali, Deadshot langsung membidik dan menembak di saat itu juga. Melihat pemimpin mereka yang telah tumbang, para orc memutuskan buat kabur dari sana. Di tengah mereka yang lagi ngobrol membicarakan situasi, beberapa kesatria tadi datang dan sangat terkejut ketika melihat King Shark yang lagi nyemil kaki salah satu orc tadi. Singkat cerita, ketidakpahaman bahasa membuat kesalahpahaman terjadi. Melihat sihir yang dipakai oleh si kesatria barusan, Cleves menyadari dan baru mengetahui lokasi mereka saat ini. Yang ternyata... Setelah itu, mereka berlima yang lagi sibuk dengan urusan masing-masing membuat kelimanya langsung dipenjara oleh para kesatria pribumi tadi. Dan ya, meski udah dipenjara sekalipun, tapi dua entitas ini masih sibuk ribut sendiri. Cleves masih shock karena baru aja dipenjara, sedangkan Harley Quinn dan King Shark cuma menyaksikan kedua badut yang sedang adu bacot ini. Scene berpindah di suatu tempat. Nampaklah seseorang yang sedang melapor pada atasannya tentang kelompok Harley Quinn yang baru aja tiba di dunia tersebut. Dan mengejutkannya di sini, ternyata sosok yang lagi memberi laporan tersebut adalah si gadis samurai yang sebelumnya beradu mekanik melawan si Harley Quinn di atap gedung. Scene lalu akan menampilkan seorang ratu misterius yang terlihat sangat sombong, di mana hal itu terbukti dari tindakan kesatrianya yang terlihat melakukan tindak kekerasan hanya karena rakyatnya menjerit meminta makanan. Di tengah para petinggi kerajaan yang sedang menjilat ratu mereka sendiri dengan berbagai macam pujian, nampaknya putri Ratu Aldora yang bernama Fione, yang memiliki tatapan berbeda dari sang ibu. Kesatria rambut pink bernama Cecil ini lalu memprotesi keputusan para petinggi yang seenaknya mau mengadakan pesta besar-besaran di tengah rakyat mereka yang sedang kelaparan. Namun karena kalah kedudukan dan jumlah, Cecil hanya bisa diam apalagi ketika Ratu Aldora yang membenturkan tongkatnya dengan sangat kencangnya. Setelah itu, Cecil menanyakan pendapat ratunya tentang para Suicide Squad yang sebenarnya juga telah membantu kerajaan mereka dengan penyerbuan secara langsung ke pemimpin pasukan orc sebelumnya. Fiona yang melihat rekaman itu pun hanya bisa terpukau dengan para Suicide Squad, terkhususnya pada Harley Quinn. Setelah si ratu meminta Cecil untuk tidak mengurusi mereka, perdebatan pun terjadi tapi langsung berhenti begitu Ratu Aldora mengatainya pengecut. Di mana ternyata si Cecil ini dulunya adalah seorang hero penyelamat negara dan dianugerahi sebuah zirah suci dari sang tuan putri. Sesaat setelah Ratu Aldora menyudahi pertemuan, Fiona meminta waktu sang ibu untuk membicarakan tentang para Suicide Squad itu. Namun belum selesai bertanya, sang ibu enggan untuk mendengarkan dan menyuruhnya untuk diam saja. Scene lalu berpindah ke kamarnya Fiona. Nampaklah Fiona yang sedang menyaksikan penderitaan dua bocil yang bahkan harus saling rebut sebuah roti hanya demi mereda rasa lapar. Dirinya bahkan menyesali kehidupannya sebagai tuan putri
dan rela tidak menyantap hidangannya sendiri yang telah disajikan di atas meja. Gak lama kemudian Cecil datang dan telah menduga nonanya itu enggan untuk memakan makanannya tersebut. Dan ya, meski wajahnya agak-agak mirip sama Harley Quinn versi nggak pakai make up, tapi perbedaannya jelas terletak ke... お願いしたいことがあります。 Setelahnya, kita pun diperlihatkan masa lalu Harley Quinn yang sedang diinterogasi dua sipir penjara yang mengatanya sebagai dokter gagal yang malah menjadi kekasih dari top tier villain macam si Joker. Mendengar hinaan itu tentunya Harley Quinn gak terima dan berbalik menghina kedua orang itu sebagai polisi gagal karena malah ditempatkan jadi seorang sipir penjara seperti itu. Mendengar hinaan tersebut, kedua polisi baperan ini langsung menyiksa Harley Quinn menggunakan sebuah baton listrik. Namun untungnya Joker datang untuk menyelamatkannya. Baru aja terbangun, Harley Quinn udah merasa bosan dengan ketiga rekannya yang masih memikirkan situasi dan langkah selanjutnya. Beda halnya dengan Deadshot yang terpaku ingin mencari jalan keluar secepat mungkin, atau si Clayface yang kebanyakan nonton anime isekai sampai dia ngerasa harus jadi MC overpower dan jadi hero dunia tersebut. Tanpa disangka-sangka, Peacemaker adalah yang terbilang paling waras karena mampu menganalisa situasi dengan sangat akuratnya. Mulai dari mereka yang telah berada di penjara itu selama 12 jam, yang artinya waktu hidup mereka cuma tinggal 60 jam lagi sebelum bom tanam mereka meledak. Peacemaker merasa mereka harus kembali ke helikopter untuk mencari pusat transmisi tersebut. Merasa gak punya alasan lagi untuk menetap di penjara, Clayface berniat menggunakan kekuatannya untuk keluar dari sana. Rekan-rekannya mengira si Clayface ini mau menggunakan kekerasan sama seperti mereka sebelumnya. Namun ternyata... Meski sangat jenius, tapi karena tingkat kesablengannya yang gak ngotak sama sekali, bahkan sampai mau bikin plot cerita di mana dia numbalin teman-temannya dan jadi MC tunggal di anime tersebut. Mendengar hal itu jelas aja Harley Quinn dan yang lainnya gak tinggal diam begitu aja. Ya, setelah para penjaga menempelkan sebuah kubus di antara borgolnya, Clayface jadi gak bisa berubah ke bentuk lumpurnya lagi. Udah gitu, dia langsung dijeblosin lagi ke dalam penjara, dan hal tersebut tentunya langsung ditertawakan oleh 3 orang yang hampir aja ditumbalin sama si Sableng Face ini. Beberapa menit kemudian mereka diminta keluar karena udah waktunya makan. Sup penjijikan gak jelas tampak disajikan sebagai hidangan mereka. Singkat cerita, ketika salah satu orc meminta mereka untuk pergi dari meja itu, si Sableng Face ini malah sok tahu dalam mentranslatekan kata-kata si orc bermodalkan skill baca gestur tubuh dan sejenisnya. Nah, ketiga rekannya ini awalnya kagum banget sama si Clayface yang dikira beneran bisa mentranslatekan bahasa isekai. Namun karena si bos orc udah kesel banget ngeliat wajah cengar-cengirnya si Sableng Face ini yang dikira sedang meremehkannya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Sok tahu dan kebodohan akan menyebabkan stempel jontosan di wajahmu. Harley Quinn yang udah kesal dengan tawanya para orc terlihat menyeruput sup gak jelasnya itu dan melemparkan mangkuknya sampai mengenai jarinya si bos orc. Nampaknya Harley Quinn yang memukul-mukuli wajah bos orc tadi menggunakan sebuah mangkok, sedangkan si Peacemaker baru aja menggaplok 2 orc bawahannya tadi. Melihat Harley Quinn yang dicekik seperti itu, Deadshot langsung menyelamatkannya sehingga Harley Quinn bisa terlepas dan melancarkan satu serangan lagi padanya. Melihat para Suicide Squad yang baru aja membuat keributan, semua tahanan di sana dibuat sangat panik begitu mendengar para penjaga yang akan membawakan sebuah gadah. Dan tentunya itu bukan gadah biasa, melainkan gadah sihir yang bisa memberikan tekanan besar kepada Harley Quinn dan teman-temannya. Selepas dimasukin ke dalam ruang introspeksi, Harley Quinn dan kawan-kawan mendapati salah seorang anak buah Bu Amanda yang bernama Rick Flag juga ada di sana. Dan setelah Rick menyebut nama panggilan mereka masing-masing, kelimanya saling berbagi informasi sebagai bentuk rasa percaya satu sama lain. Nah, terungkaplah bahwa kelompoknya Harley Quinn ini bukanlah kelompok pertama yang dikirimkan ke Isekai. Karena beberapa bulan sebelum mereka, Rick memimpin sebuah kelompok prajurit elit berisikan 5 orang, termasuk dirinya,
demi bisa mendapatkan sejumlah sumber daya alam atau lebih tepatnya mengeksploitasi dunia tersebut. Deadshot lalu menyimpulkan timnya Rick yang telah gagal dalam misi mereka, dan timnya Harley Quinn inilah yang harus membereskan masalah tersebut. Mereka kemudian membahas soal si Adam yang udah mokat di helikopter dan penjelasan soal bom di tekuk leher mereka, yang mana disinilah ada sedikit kejanggalan dari ekspresinya si Rick ketika Peacemaker memberitahukan sisa waktu mereka. Tanpa memberi penjelasan, Rick hanya memuji Bu Amanda yang sangat cermat dalam melakukan sesuatu. Merasa tujuan mereka itu sama, Rick mengajak para Suicide Squad untuk bekerja sama dengannya. Kurang lebihnya mereka harus mendekati portal masuk ke dunia asli supaya mereka bisa mendapatkan sejumlah sinyal untuk mereset timer 72 jam mereka. Di tengah keributan karena Harley Quinn dan kawan-kawan yang ogah bekerja sama dengannya, secara tiba-tiba melihat King Shark yang ngiler usai mencium aroma darah yang keluar dari rekan-rekannya yang habis gelut sama para orc, Rick menghentikannya dengan menyebutkan nama asli King Shark yang ternyata bernama asli Nanaue. Dia juga memberitahu bahwa di luar sel mereka ada banyak sekali makanan yang menanti untuk dimakan olehnya. Untungnya di sini King Shark percaya dan berusaha keras menjebol paksa sel ruangan tersebut. Sampai pada akhirnya sontak Harley Quinn dibuat sangat-sangat terkejut mendapati kekuatannya yang meningkat dengan sangat drastis. Melihat hal itu, sepertinya Clayface memiliki beberapa dugaan yang belum bisa ia katakan kepada teman-temannya. Singkat waktu, demi bisa keluar dari penjara itu dengan aman, Clayface berniat menambah personil dengan cara membuka semua sel penjara menggunakan kekuatannya. Menyala abangku, meski sempat jadi villain berotak dongo, tapi teknik barusan lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Clayface memang sangat praktis. Para tahanan lalu diperintahkan untuk keluar dan membuat keributan dengan mereka semua. Mendengar keributan yang terjadi, dua penjaga datang dengan gadah sihir dan membuat mereka semua kembali mendapatkan sihir tekanan seperti sebelumnya. Namun yang terjadi, melihat para Suicide Squad yang berlari keluar, para tahanan mengikuti mereka dan ikut menggempur para penjaga di sana. Kombinasi serangan antara Peacemaker dan King Shark membuat beberapa penjaga yang langsung mokat disantap oleh Nanaue. Clayface sendiri terlihat menyerang para penjaga seperti sedang berdansa. Sementara itu, Harley Quinn terlihat sangat senang dengan kekuatan baru yang belum disadari olehnya sendiri. Beberapa saat setelah mereka berhasil menaklukkan penjara itu, Nalperkasin yang berpindah ke Cecil yang terpaksa menuruti ucapan Fione yang memintanya untuk diizinkan menemui para Suicide Squad di penjara. Di saat yang bersamaan, Harley dan rombongannya terlihat lagi nongki-nongki pasca menaklukkan penjara tersebut. Melihat sebuah kereta kuda yang datang, Harley Quinn langsung memberitahukan pada teman-temannya itu. Di tengah mereka yang sedang tertawa, nampak wajahnya Rick yang seperti sedang menahan emosinya.